Alright, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi ke-182 malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih terus setia bersama dengan PHP AD Online Learning karena ini adalah hari yang ketiga dan di sepanjang bulan Oktober ini, sepanjang bulan April ini di bulan puasa di Ramadan 2022 ini, PHP Online Learning menghadirkan materi-materi non-teknikal yang bisa membekali teman-teman untuk mendapatkan ilmu yang baik selama di bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk para pemateri-pemateri juga yang bersedia mengisi sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga kalian banyak rezekinya. Dan pada malam hari ini sudah ada Kang Fadil di malam yang ketiga, di hari yang terakhir. Untuk topik digital marketing hari ini kita akan bahas mengenai topik orang tunggu ya, mau lihat dulu nih. Orang SEO yang banyak dicari di korporat. Nah ini mungkin saya nggak tahu nih, kayaknya Kang Fadil akan bawa sedikit topik rada-rada teknikal nih. Oke, teman-teman yang belum kenal Kang Fadil, teman-teman bisa nonton lagi video rekaman di hari pertama dari Kang Fadil. Kang Fadil sudah menjelaskan latar belakang dan pengalaman beliau di dunia digital marketing. Jadi teman-teman bisa nonton, berkunjung ke channel Tekno bareng Peter di YouTube, dan di sana teman-teman bisa menemukan video-video yang sudah dirilis hari pertama dan hari kedua. Oke, kita akan sapa malam hari ini Kang Fadil. Hola, Hola, Kang Fadil. Selamat malam, Kang. selamat malam Om Peter. Oh, ini ganti posisi nih kayaknya nih. Dari mana Di nih rumah, sekarang? di rumah. Oh, Kemarin sudah kan di kembali. orang tua kemarin. Di Lembang juga? Enggak, di sini di Cimahi, Om. Oh, Cimahi. I see. Oke. Sehat-sehat lah ya. Ya, sehat. Sehat ya. Wah, ini kayaknya keren nih. Jadi, waduh. Semoga apa yang Kang Fadil sharing malam hari ini akan ya, berbagi rezeki, berbagi berkah atau apa ya istilahnya kalau di Ramadan? Bagi berkah. Berbagi berkah ya. Yes, yes, yes. Siap, siap. Oke, kita malam ini akan bicara mengenai orang SEO yang banyak dicari korporat. Iya, kurang lebih kayak gitu ya, Kang. Gimana? Malam hari ini kita berarti topik yang akan kita bahas orang SEO yang banyak dicari korporat. Begitu kan Betul, topiknya betul. kita malam Betul, ini? Om. Betul. Karena Yes. orang SEO sedang banyak dibutuhkan sih. Sedang banyak dibutuhkan. Oke, saya mengucapkan selamat datang dulu buat teman-teman yang sudah gabung di Zoom meeting. Ada Om Sinar Hadi Wijaya, masih setia banget ya hadir. Kayaknya saya pingin sebelum kita masuk topik, saya pingin dengar testimoni dari Om Sinar, mungkin bisa sharing sedikit selama 3 hari ikut. Boleh Om? Boleh. Kesan-kesannya gimana? Sebenarnya ini sudah dengar suara saya, aman? Sudah. Ya, siap. Jadi selama 3 hari ini sebenarnya kalau untuk seseorang yang ingin memulai di dunia digital marketing dari developer atau dari programmer, ilmu insight-nya sangat banyak sekali ketika 3 malam ini. Karena materinya memang apa yang disajikan memang relate dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu. Mantap. Dan kira-kira selama 2 hari terakhir, Mas Sinar dapat apa hal yang baru mungkin yang bisa mencerahkan? Boleh sharing? Sebenarnya kalau yang didapatkan lebih banyak sih pengalamannya dari Kang Fadil sih. Jadi ada beberapa case yang mungkin tanpa harus, teman-teman atau kita semua pernah lakukan, sehingga jadi sebuah insight juga tanpa harus melewatinya, seperti itu. Boleh tahu latar belakang Mas Sinar juga bergerak di digital marketing atau mungkin di sektor lain? Jadi, sebenarnya lebih ke digital marketing, tetapi lebih banyak di komunitas WordPress-nya, seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, memang saya merasa bahwa kita memang pada akhirnya memang akan tetap juga membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang digital marketing, karena kalau di programmer PHP Indonesia kayaknya semua orang ngomongin technical aja, padahal content is the king. Dan sometimes mereka forget about that. So banyak yang fokus gimana bikin teknologi bagus-bagus, tapi ya kayaknya mungkin karena mereka tidak pernah dikasih wawasan pencerahan bahwa mengelola konten, mempromosikannya itu juga hal yang setidaknya memperkaya mereka punya ilmu selain ilmu teknikal yang mereka kuasai. Benar nggak seperti itu kan? Betul.
Iya betul ya Kang Fadil. Oke, baik. Nah, saya akan menantikan kontribusi teman-teman yang mau berpartisipasi juga boleh bertanya. Kebetulan saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk kita memulai aja, tapi kalau teman-teman mau bertanya juga silakan feel free dan teman-teman yang ada di Zoom meeting juga boleh bertanya. Nah, kita akan langsung masuk ke pertanyaan kita yang pertama dan sebagai informasi PHPAD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari hilang dah. Ya sudahlah, nggak usah deh. Dari Niaga Oster, dari Kodopolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Kang Fadil, kita langsung masuk ke tanya jawab nih. Ada Siap, Om. satu pertanyaan yang mungkin paling sering ditanya sama member di dunia digital marketing. Sejak kapan sih Kang Fadil belajar tentang SEO dan di mana belajarnya? Untuk pertama kali saya belajar SEO itu sebenarnya dari SMP udah tahu SEO, cuman hanya kulitnya saja gitu kan. Karena saya waktu SMP itu pernah disuruh tugasnya itu bikin blog, itu dulu pakai blogger yang sebelum dibeli sama Google dulu ya Om ya. Saya belajar dari SMP itu kelas 1. Cuman mempelajari SEO-nya sebenarnya belajar SEO-nya gitu ya secara dengan guru atau dengan mentor itu di tahun 2009 pada saat saya sekolah di SMK. Itu tahun 2009 itu belajar di Asian Brand Om, sekolah internet marketing. Itu Mbak Anahira yang punyanya Mbak Anahira, saya belajar langsung sama beliau. Saya jadi tahu lebih dalamnya lagi SEO itu di situ Om di 2009 gitu. Tetapi untuk belajar buat blognya itu dari SMP 2005, berarti saya 2005 belajar blognya pakai Blogspot dan emailnya pun masih pakai Yahoo ya Om ya. Kalau sekarang kan emailnya udah nggak bisa pakai Yahoo Om. Blog-blog saya yang dulu itu pakai Yahoo sekarang udah nggak bisa aktif lagi. Jadi belajarnya di PT Asian Brand SEO itu tahun 2009 sampai saat ini Om. Gitu sih Om. Iya, menarik sih kita mau mempelajari tentang SEO ini. Sebenarnya kalau menilik dari sejarahnya sendiri, kira-kira Kang Fadil masih hafal nggak sejarahnya? Bagaimana ceritanya sampai Oh, SEO-nya itu sendiri sampai tiba-tiba jadi term yang common nih dipakai sama dunia digital marketing. Gimana kalau tuh untuk ceritanya? SEO-nya sendiri saya kurang tahu sih Om ya untuk sejarah SEO. Setahu saya mungkin ya, kalau SEO itu berarti saat adanya search engine aja pertama kali Om. Google pertama kali ada di dunia maya gitu ya, domain google.com atau ya google.com mungkin ya. Terus juga untuk ilmu SEO, kalau saya lihat sih beberapa senior udah dari tahun 2000 udah mulai bermain SEO Om. Sedangkan saya kan 2009 gitu ya. Beberapa mentor saya juga dari tahun 2000 udah mulai gitu untuk SEO sendiri gitu ya. Cuman kalau dulu mungkinnya SEO masih belum mungkin menurut saya pribadi itu masih belum ke arah istilahnya sisi bisnisnya Om. Karena kalau dulu-dulu sih saya lebih kepada ya gimana caranya website saya itu ranking, banyak trafficnya gitu Om. Terus kalau dulu kan mainnya Google AdSense ya Om ya. Gimana caranya Google AdSense saya tuh laku gitu, maksudnya banyak yang ngeklik gitu sih Om. Kalau untuk sejarah saya kurang terlalu hafal gitu sih Om. Tapi kalau misalnya bicara sejarah, kira-kira apa yang Om Fadil rasakan mengenai SEO di zaman awal-awal dengan SEO hari gini gitu ya? Gimana tuh bedanya di mana? Mungkin kalau perbedaan ya Om ya untuk SEO sendiri kalau zaman dulu kan saya masih mikirnya gimana caranya tadi ketika saya membuat postingan di blog saya gitu dulu, itu gimana caranya bisa traffic-nya tuh kencang gitu Om ya, traffic-nya kencang. Dulu istilahnya tuh saya main blog walking gitu Om, di grup-grup Facebook saya share link artikel saya ketika saya sudah beres, saya share link artikelnya, terus saya bikin caption-nya itu, "Teman-teman ayo kita blog walking," BW istilahnya tuh Om, blog walking, mungkin Mas Sinar juga tahu kali ya, blog walking gitu. Terus tukeran link gitu ya, terus saling komen gitu Om ya. Sedangkan sekarang kan nggak bisa digunakan seperti itu lagi Om, maksudnya udah nggak relate gitu. Terus juga dulu saya nggak tahu istilahnya itu adalah SEO tilang listrik, tapi saya pernah menggunakannya gitu. Jadi saya bikin bikin sebuah artikel yang di mana tuh saya membuka jasa untuk pembuatan aplikasi dulu pakai Visual Basic tuh Om. Mungkin Om juga masih ingat ya Visual Basic ya. Saya bikin terus di judul si artikelnya tuh dikasih nomor HP saya gitu, nomor HP saya gitu ya. Nah, saya baru tahu istilah SEO tilang itu tuh termasuk istilah SEO tiang listrik di tahun 2014-an. 2014 saya baru tahu, oh itu ternyata SEO tiang listrik gitu ya. Nah, sedangkan SEO tiang listrik di tahun ini, bukan di tahun ini sebenarnya Om,
dari tahun 2014-an sebenarnya sudah tidak relate gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk digunakan para pelaku bisnis gitu ya Om ya, nah nomor HP itu nggak perlu dicantumin di judul gitu, nggak perlu, baik itu di halaman, baik itu di artikel postingan gitu Om. Seperti itu sih Om, jadi perbedaannya jauh banget sih antara sekarang sama dulu. Kalau dulu kan istilahnya saya nggak tahu ya, mentor saya selain Mbak Anne Hera, saya harus belajar ke siapa lagi gitu. Terus juga belum terlalu apa ya, informasinya belum terlalu bisa didapat secara secara cepat gitu ya Om ya, secara misalnya informasinya tuh belum bisa didapatkan secara cepat, relate juga dengan bisnis misalnya. Hmm. Kalau sekarang kan udah banyak ya kayak misalnya saya kenal Om Ido dari LinkedIn, dari YouTube gitu, search.agency terus gabung komunitasnya. Istilahnya komunitasnya dulu masih masih terbatas, kalau sekarang udah terbuka lah gitu sih Om, perbedaannya Om. Oke, kalau kita bicara konteks korporat, apakah berarti SEO zaman dahulu itu belum dilirik sama korporat-korporat ya, beda dengan yang sekarang? Mungkin sudah Om ya, tapi mungkin untuk corporate yang istilahnya bukan dari luar kali ya Om ya, untuk corporate Indonesia masih sedikit kayaknya ada, tapi sedikit gitu. Beda dengan sekarang gitu Om, tidak hanya corporate, tapi kan UMKM sudah mulai menggunakan SEO. Untuk UMKM yang sudah paham keuntungan menggunakan SEO, ketika mereka memiliki website, terus juga mereka kan misalnya kalau websitenya adalah toko online gitu, e-commerce, mereka ingin penjualannya meningkat, maka ya harus pakai SEO gitu. Pakai apa lagi kalau bukan pakai SEO, kalau pakai iklan kan ya cepat sih cepat, tapi kan lumayan juga budget di awalnya gitu Om. Sedangkan SEO untuk yang organik, SEO kan ada yang organiknya juga. Nah kalau misalnya menggunakan yang organik kan bisa jangka panjang gitu Om. Seperti itu sih Om. Oke, berarti boleh dibilang SEO hari gini untuk setiap korporat yang memang jualannya internet boleh dibilang sudah jadi keharusan ya atau bagaimana tuh Kang? Ya, kalau menurut saya pribadi SEO tuh wajib lah gitu Om ya. Kalau berdasarkan data kemarin kan kita ngeliatin data ya Om ya. Orang yang akses internet aja kan banyak ya, dari total Hmm. sekitar 170 jutaan orang Indonesia kan hampir 99% tuh masih ketika mencari sesuatu pasti ke Google gitu Om. Jarang sekali melalui Instagram gitu. Ketika misalnya nyari perbandingan harga ya kan pasti di Google ya kan, perbandingan spesifikasi laptop, spesifikasi HP, spesifikasi mobil, motor dan lain-lainnya pasti ke Google gitu Om. Ketika misalnya orang nyari rekomendasi tempat makan enak gitu, atau misalnya rekomendasi makanan Sunda di Bandung, ya orang pasti nyarinya di Google gitu. Karena kalau misalnya di Instagram ya orang cuman langsung apa istilahnya itu disuguhin gitu Om. Kalau lewat Instagram tuh disuguhin, bukan kita yang nyari kan. Jarang sekali kita mencari sesuatu di Instagram, pasti di Google gitu sih Om. Makanya kenapa SEO itu tidak akan pernah mati gitu. Kedepannya pun pasti akan terus berkembang gitu sih Om. Yes, betul sekali. Berarti boleh dibilang ya SEO itu memang berkembang ya karena paling tidak karena ada search engine ya, mesin pencari kayak Google dan sebagainya ya. Iya betul Om. Oke, nah kita akan masuk ke pertanyaan kedua nih. Ada kenapa sih tertarik dan kepingin mempelajari SEO? Apa ada alasan khusus untuk itu? Ya, alasannya yang tadi yang saya sebutin di awal, pertama itu adalah saya ingin meningkatkan ranking buat di blog saya Om dulu, terus juga meningkatkan traffic juga gitu ya. Terus juga ingin meningkatkan si klik to iklannya gitu ketika ada orang yang mengunjungi website saya, blog saya, itu banyak yang ngeklik gitu sih awal-awalnya. Cuman ketika saya terus-terusan belajar SEO, terus saya fokus juga di IT ya Om ya, di website gitu. Saya rasa ini SEO akan terus berkembang deh gitu. Kenapa? Karena ketika saya kemarin cerita Om di awal-awal itu kenapa akhirnya Alpukat membuka jasa digital marketingnya, karena saya lihat ini website akan terus berkembang gitu ya, toko online akan terus bertambah karena ketika saya ngelihat data dari Buildwith ya Om ya, kalau saya Mhm. ngecek sebuah website ini ini dibangun dengan teknologi apa kan saya pasti di Buildwith Om. Nah, ketika saya lihat datanya, wih Shopify ini Om gitu. Saya kaget Shopify banyak banget nih penggunanya di Indonesia gitu Om. Tahun 2017 itu penggunanya banyak banget. WordPress juga banyak banget kan untuk yang WooCommerce-nya gitu banyak banget nih. Wah ini saya rasa SEO bakal terus berkembang nih, nggak mungkin punah walaupun ada sosial media gitu Om ya. Dan itu terbukti saat ini pun ketika saya ngecek lagi di Buildwith gitu ya, Shopify bertambah, ada Circle kan ya Om ya, sekarang ada Circle pun bertambah si e-commerce-nya, terus WooCommerce-nya termasuk juga di CMS WordPress, terus ada juga selain Circle tuh Tokotalk terus berkembang bertambah. Wah semakin banyak nih gitu ya kan, maka pasti SEO itu dibutuhkan banget gitu. Nggak mungkin enggak, kenapa? Karena kayak saya sebutkan di awal 2 pertemuan sebelumnya, bahwa sosial media itu untuk marketing, bukan untuk selling. Kalau mau hard selling ya di website gitu, mainnya di SEO.
Tapi kalau di sosial media mainnya soft selling. Itulah alasan saya kenapa akhirnya terjun ke SEO gitu ya Om, yang membuka jasa untuk optimasi websitenya menggunakan SEO di Apukat, seperti itu sih Om. Oke, oke. Wow, ini tambah asik nih kita. Ada pertanyaan berikutnya, tapi kita melipir ke pertanyaan Nurul Okdelala lagi. Wah, rajin nih. Nurul nih sering ikut, tiap malam ikut. Tanya dong Mas Fadil, saya masih awam mengenai masalah SEO. Harus belajar dari mana agar bisa mengerti SEO? Oke, sebelum saya nyaranin belajar kemananya, mungkin saya ngejelasin dulu sedikit Om tentang SEO. Jadi SEO itu kan singkatan dari Search Engine Optimization. Kita mengoptimasi mesin pencarian gitu ya. Jadi mengoptimasi website kita agar muncul di SERP-nya Google, SERP-nya Google gitu ya, di ranking-nya Google atau di page load-nya di halaman pertama. Akan tetapi si SEO itu tidak hanya gimana caranya website kita itu ada di halaman pertamanya Google gitu ya, terus nge-ranking, terus mendatangkan traffic, tidak gitu ya. Karena itu hanya baru kulitnya saja menurut saya gitu. Sedangkan SEO itu luas gitu. Kenyataannya SEO kan bisa meningkatkan juga gitu ya kualitas dan kuantitas si traffic gitu. Jadi bukan hanya kuantitasnya tapi kualitas trafficnya gitu. Ketika si trafficnya itu benar-benar gitu ya, ketika misalnya mencari sesuatu, contoh misalnya Apukat nih Om ya, bikin artikel mengenai tentang digital marketing. Ketika ada orang yang mencari misalnya mengenai aset digital marketing nih. Nah, dia kan ketika mencari kata kunci dengan aset digital marketing, pasti nyari apa itu aset digital marketing, apa yang dimaksud dengan aset digital marketing gitu kan. Dia ingin tahu istilahnya apa. Ketika misalnya si artikel saya bisa menjawab pertanyaannya si audiens tersebut, gitu ya Om, dengan kata kunci tersebut, kalau misalnya mereka suka, mereka akan bertahan lama kan di website kita gitu ya, di halaman artikel kita gitu. Ketika misalnya artikelnya sudah selesai dibaca, akan ada beberapa part gitu ya di sebuah artikel itu yang akan saya arahkan ke artikel yang lain. Terus di bawah juga akan saya sajikan rekomendasi artikel yang lain. Ketika misalnya artikel saya menarik, bagus, maka melihat lagi artikel-artikel yang menarik perhatiannya si audiens tersebut, maka dia akan mengunjungi halaman yang lain, begitu, Om. Akan tetapi ketika misalnya kualitas dari websitenya atau artikel kita itu kurang bagus, maka si traffic-nya tidak akan menjadi berkualitas gitu, Om. Nah, sehingga si SEO ini tidak hanya kita mengejarnya ranking, tidak hanya mengejarnya tuh traffic, tapi gimana caranya meningkatkan conversion rate dan meningkatkan brand-nya dari si sebuah website tersebut gitu Om. Nah, untuk belajarnya Mas Nurul bisa akses YouTube-nya Search Agency. Ini mentor saya namanya Om Rido. Mas Nurul bisa cari videonya gitu ya, nanti ada link untuk join ke Telegram-nya gitu. Atau ingin belajar gitu ya untuk SEO-nya selain di YouTube-nya Mas Rido di Search Agency, Mas Nurul juga bisa belajar di website-websitenya seperti Turn Backlink gitu ya. Atau ada juga nih websitenya punya mentor saya, Mas Ilman namanya. Mungkin saya share aja di kolom komentar ya, Om. Saya lupa nama websitenya. Oke, boleh. SEO Daily kalau nggak salah. SEOdaily.com bukan ya? Oh, sorry, dailyseo.id. Nah, ini. Bentar, dailyseo.id nama websitenya. Saya ini ya, kolom ya Kang Nurul. Nah, ini Kang. Oke. Di situ mungkin untuk belajarnya Kang Nurul gitu. Kalau mau belajar SEO bisa tadi kedua, satu channel YouTube, search agency, dan yang kedua adalah sebuah website gitu. Itu Om. Oke, nah kita masih mau lanjut soal belajar mengajar SEO nih. Kan namanya kalau kita belajar sudah pasti kita membutuhkan alat untuk kita belajar. Nah, Betul tuh Om. biasanya Kang Fadil untuk belajar SEO itu sebenarnya tools-tools apa saja yang biasa digunakan untuk mempertebal skill SEO-nya? Pasti kan ada alat-alatnya, ada Ya. produknya atau ada aplikasinya dan ya whatsoever. Oke. Untuk tools-nya, untuk kita sebagai pemula Om ya, dan gratisan kita pakainya pertama Google Trend, itu yang pertama. Yang kedua Google Keyword Tool. Terus yang ketiga bisa menggunakan Ubersuggest gitu ya untuk yang gratisannya. Tapi ketika ada budget tapi masih minim, ya pasti pakai Ubersuggest juga udah cukup gitu. Akan tetapi ketika misalnya untuk next levelnya gitu ya, pingin ngembangin bisnis gitu ya, dari tingkat menengah ke tingkat atas atau istilahnya dari enterprise ke corporate, bisa pakai Semrush, Ahrefs gitu. Dua itu mungkin toolsnya yang saya rekomendasikan untuk istilahnya next level gitu ya, dari enterprise ke corporate. Itu sih Om tools-tools yang sering saya gunakan. Terus juga ada tools-tools yang misalnya digunakan untuk kita ingin tahu nih konten apa nih yang
yang cocok kita buat gitu ya. Ada namanya Google Google apa ya namanya bentar Om, saya lupa. Google kayak Q&A gitu, tapi saya lupa Om, nanti mungkin saya cari dulu sambil saya cari, nanti saya share di di Facebook. Ada itu. Jadi kita biar tahu gitu ya, apa yang dicari oleh si audien gitu. Seperti itu. Oke, iya. Tadi ada Mungkin menarik Mas Dinar, statement-nya. Oh, Mas, bentar Om. Mungkin Mas Dinar bisa bisa bantu saya, oh Mas, yang kita nyari nih pertanyaan gitu Mas. Google Question Hub, bener itu tuh. Google Question Hub, saya lupa. Thank you Mas oh, Dinar. oke. Oke. Wah, saya copy paste ke grup di FB supaya mereka juga bisa lihat. Ips. Gimana kopinya? Kopi. Kopi. Simsalabim. Oke. Ada satu statement Kang Fadil yang cukup menarik perhatian saya mengenai SEO itu untuk mendatangkan bukan hanya bicara quantity tapi juga quality. Nah, Iya, mungkin tadi tools yang disebut-sebutkan tadi itu mungkin rata-rata juga mungkin akan mengurusi peningkatan secara quantity, secara visitor dan sebagainya, tetapi juga mungkin secara quality. Nah, kalau bicara mengenai quality, seperti apa sih sebenarnya konten SEO yang bisa membuat kualitas konten menjadi lebih baik? Nah, itu kurang lebih hmm. kayak gimana itu? Menarik soalnya. Nah, kalau dari saya pribadi sama tim Apukat ya Om ya, ketika misalnya ingin membuat sebuah kualitas halaman atau artikel tuh, yang pertama copywriting-nya menarik gitu Om, ya kan. Oh, copywriting. Kalau misalnya kalau di artikel berarti si judulnya, headline-nya itu harus menarik gitu ya, menarik minat orang untuk ngeklik gitu. Karena banyak sekali orang bikin sebuah artikel gitu ya, ya kasusnya juga di saya ada itu di Apukat salah satu artikelnya, impresinya tinggi Om, impresinya tinggi, muncul di ranking teratasnya Google, di top 2 gitu ya, top 2-nya Google, kadang di ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2 gitu ya, bolak-balik gitu. Tapi yang ngekliknya dikit Om, gitu. Yang ngekliknya dikit gitu. Nah, saya nyari tahu nih, apa nih penyebabnya? Kenapa kok bisa apa ya istilahnya tuh yang ngekliknya tuh dikit gitu kayak ketika misalnya ada pun yang ngeklik ya Om ya, baca rata-rata average time untuk bacanya tuh nggak nyampe 2 menit Om gitu. Masih di bawah 1 menit. Wah, ini kenapa nih gitu. Padahal kan udah di ranking 1 atau ranking 2. Maka saya istilahnya tuh scanning gitu ya si artikelnya. Saya baca, saya bandingkan dengan kompetitor, artikel-artikel kompetitor yang ada di halaman pertama gitu ya. Apa nih kelebihannya mereka gitu ya. Nah, terus apa kekurangannya saya gitu. Nah, ketika saya ada yang kurang, maka saya tambahin gitu Om, seperti itu. Terus ketika saya ngelihat lagi nih headline-nya mereka seperti apa sih? Contoh mungkinnya Om kayak gini Om mungkin. Saya ngasih contoh ya Om, share screen Om. Contohnya itu dulu di kata kunci aset digital marketing Om. Nah, kata kunci aset digital marketing ini saya kan bikin artikel seperti ini Om. Dulu nama nama headline-nya, judulnya ini bukan seperti ini, bukan yang sekarang apa itu aset digital marketing serta jenisnya. Dulu itu cuman mengenal aset digital marketing. Udah gitu aja Om. Jadi judulnya itu mengenal aset digital marketing. Nah, ternyata kan kurang menarik tuh Om secara headline juga gitu ya. Makanya saya rubah jadi apa itu aset digital marketing serta jenisnya gitu Om. Nah, terus juga saya ngebaca lagi sisi artikelnya gitu ya. Ketika saya lihat kan di meta description-nya di SERP-nya Google ini Om. Nah, ini kan mereka pasti baca ini dulu Om gitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, saya bandingkan dengan yang lain gitu. Nah, ketika orang mencari kata kunci aset digital marketing ini, maka mereka fokusnya adalah pengertian gitu, pengertian atau istilah mengenai aset digital marketing ini. Sedangkan kompetitor kan lebih ke langsung jenisnya, Om, contohnya ini gitu ya. Sama ini juga langsung ke contohnya atau jenisnya gitu kan, seperti itu. Nah, sedangkan yang lain gitu belum ada yang menjelaskan lebih ke apa sih itu aset digital marketing. Sedangkan yang saya kan sekarang munculnya kayak gini, Om. Aset digital marketing merupakan suatu media dalam bentuk yang tidak nyata atau maya yang fungsinya bla 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 bla. Nah, ini menjadikan orang minat untuk ngeklik artikel saya ini gitu Om. Karena ketika saya dilihat di search engine-nya itu meningkat Om kliknya gitu. Yang tadinya kliknya itu apa ya istilahnya sedikit, impresinya tinggi gitu ya, yang bacanya itu rata-rata masih di bawah 1 menit gitu ya Om ya, masih hitungan detik gitu, mereka keluar lagi. Akhirnya ketika saya rubah isi artikelnya termasuk si update headline-nya Om, alhamdulillah gitu Om, impresinya bertambah, kliknya pun bertambah gitu. Yang tadinya cuma 1% Om dari total istilahnya CTR-nya hanya 1% dari total impresi. Sekarang itu lebih dari 15% Om, si CTR-nya dari total impresi. Gitu sih Om.
Oke, wow, menarik juga. Apakah kalau saya mau menarik benang merah nih, apakah berarti SEO dan copywriting itu adalah ada hubungannya lah, maksudnya itu memang saling berhubungan berarti, begitu? Betul, saling berhubungan. Ketika misalnya tulisannya tidak menarik gitu ya untuk baca, karena kan sekarang aja kan Google itu kan bukan untuk robot, tapi untuk human kan, untuk manusia itu sendiri gitu kan. Google itu nggak peduli gitu, artikel kamu masuk ranking 1, ranking 2 sebenarnya nggak peduli. Tapi yang Google pedulikan apakah artikel kamu ini bermanfaat untuk banyak orang atau tidak. Secara dari sisi human-nya, apakah mereka membaca dengan menikmati, maksudnya menikmati itu tuh dari awal paragraf awal sampai paragraf akhir, atau hanya cuma satu paragraf aja mereka baca gitu Om. Sehingga tadi ketika artikel saya yang mengenai aset digital marketing itu, hanya di bawah 1 menit rata-rata untuk membacanya itu gitu ya. Nah, ketika kita rubah copywriting-nya, cara bahasanya juga dirubah, maka meningkat Om si rata-rata bacanya itu gitu, average time-nya itu. Nah, ketika saya share juga beberapa artikel saya di LinkedIn, banyak orang yang alhamdulillah gitu ya, maksudnya itu memahami gitu, mudah dibaca, enak dibaca gitu. Banyak yang seperti itu. Bisa dicek juga di LinkedIn ya teman-teman gitu. Jadi banyak orang di LinkedIn ini yang saya tidak kenal gitu, sebelumnya jadi kenal, itu mereka melihat tulisan saya yang sekarang itu jadi mudah dipahami gitu sih Om. Oke, berarti saya ambil kesimpulan bahwa kalau kamu mengaku ahli SEO, kamu juga harus ahli copywriting. Boleh Oh nggak begitu harus nggak selalu. kira-kira? Oh nggak harus selalu Om. Oh, Nggak nggak selalu harus. Om. Karena kan SEO juga dibagi-bagi lagi, ada SEO yang bagian ke teknikalnya, ada yang bagian ke SEO writing-nya gitu sih Om. Tapi sebagai SEO spesialis yang lebih ke teknikalnya, tetap harus memahami gitu sisi dari copywriting-nya, walaupun tidak 100% harus paham banget gitu ya Om, seperti itu sih Om. Karena saya sendiri kan Oke. ketika bekerja Om, waktu bekerja di PT Variasi ME kan saya tidak terlalu paham tentang copywriting. Saya cuma hanya sebagai pembaca nih, jadi ketika saya membuat artikel, terus saya baca lagi kan, saya baca ulang lagi gitu ya. Saya biasanya membaca itu tuh tidak hanya sekali balikan gitu, tapi beberapa kali balikan. Ini benar-benar enaknya sih buat saya pribadi gitu ketika saya membaca tulisan saya sendiri. Ketika sayanya bosan, oh berarti tulisan saya benar-benar harus dirubah lagi nih gitu, dalam bahasanya seperti apa gitu sih Om. Oh, oke. Apakah di luar sana juga sudah mulai banyak kelas-kelas copywriting secara mungkin yang lebih common sekarang kelas-kelas SEO, tapi kelas-kelas copywriting kayaknya belum pernah kedengeran nih. Ada Om, banyak Om, banyak. Oh, Salah satunya belum yang dengar. diadain sama Uda Ivan Lanin. Uda Ivan Lanin ini salah satu orang copywriter, istilahnya apa ya, senior mungkin di Wikipedia Om, yang akhirnya dia buka kelas. Terus ada juga teman saya namanya Mas Raharja Putra, dia juga bikin kelas Om, gitu sih Om. Oh, nah itu teman-teman. Berarti teman-teman sekarang paham bahwa selain belajar SEO, sebaiknya punya dasar-dasar ilmu juga mengenai copywriting. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga, mungkin jadi pertanyaan kita terakhir. Atau ada teman-teman juga yang mau nanya? Silakan. Saya masih menunggu di mananya. Ada yang nanya nggak? Oh, nggak ada. Nah, pertanyaan kita yang terakhir, bagaimana perkembangan SEO ke depannya? Apakah SEO ini akan menjadi pekerjaan yang banyak dicari di perusahaan? Oke, untuk SEO sendiri banyak Om nih. Kita ngelihat aja di sini ya Om ya, di job street nih, kita share screen nih. Untuk lowongan SEO tuh banyak Om. Nih, mulai dari universitas aja sekarang membutuhkan SEO spesialis Om. Zaman dulu mana ada Om ya, ya kan? Beberapa tahun ke belakang mana ada sih apa namanya tuh posisi SEO spesialis di universitas gitu ya. Sekarang lihat di BINUS membutuhkan SEO spesialis gitu, ya kan? Universitas aja udah aware gitu, ya kan? Membutuhkan yang namanya orang SEO gitu. Ini juga di Exabyte gitu Om ya. Banyak banget nih lowongan-lowongan kerja di SEO gitu ya, entah itu SEO spesialis, entah itu SEO writing gitu ya. Ada juga SEO content spesialis, ini mirip-mirip juga dengan SEO writing Om untuk konten spesialis ini gitu. Banyak tuh Om, seperti itu sih Om. Jadi kedepannya benar-benar peluangnya banyak banget. Ini juga ada berita dari senior saya, dari Kang Rian selaku pemilik Tovidev ya, Tovidev Agency nih. Indonesia krisis pakar SEO nih Om. Dia ini yang mengadakan event tahunan yang namanya SEO Conference, SEO Con gitu. Dari tahun 2019 kalau saya tidak salah, karena saya baru ikut itu di 2020, 2021, sama kemarin 2022 ikutan Om. Tapi yang ikut adalah tim saya gitu sih Om. Jadi benar-benar dibutuhkan banyak banget orang-orang SEO di dunia kerja gitu sih Om. Nah, ini kebetulan Mas Sinar ada raise hand, mungkin mau komentar sesuatu. Silakan Mas Sinar.
nggak komentar, cuman Ya, mau silakan tanya, silakan. mau sharing aja. Kan ini topiknya orang SEO banyak dicari oleh corporate, Mhm, sedangkan yang menjadi concern adalah bagaimana yang dicari ini orang SEO seperti apa. Karena yang bertebaran di sana kan kalau kita ngomong SEO, pendapat atau mindset publik itu masih ke page one atau gimana caranya website itu ranking satu. Nah, kalau menurut Kang Fadil sendiri, KPI apa yang bisa membuat, kita mempunyai value sebagai orang SEO agar atau teman-teman yang mau belajar SEO ini bisa direkrut atau apa ya, ketika apply kepada corporate mereka ingin mhm, terjun ke dunia SEO, itu mereka menjadi sebuah poin sendiri. mhm, Selain apa itu tadi, selain tujuannya adalah page one. Nah, mhm. seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Wih, pakai logo PHP ID. Hmm. Oke, terima kasih Mas Sinar pertanyaannya. Bisa langsung jawab ya Om ya? Ya, silakan. Oke. Jadi Mas, yang dibutuhkan corporate itu bukan hanya tentang gimana caranya kita ranking satu gitu ya, atau mendatangkan traffic doang, tapi harus traffic-nya itu ya berkualitas seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Karena waktu saya kerja di VMX aja kan, kalau cuma ranking doang buat apa gitu kalau nggak ada, apa ya, istilahnya traffic gitu kan ya. Terus juga buat apa misalnya si produk karena kan beberapa beberapa query di produk, contohnya misalnya sepatu Alpinstar Tes 3 misalnya ya kan, sepatu Alpinstar Tes 7 misalnya seperti itu. Itu tuh ada di search-nya Google di ranking teratas. Bahkan saya bersaing dengan Tokopedia, Om, bersaing dengan Shopee gitu ya. Nah, ketika saya ngelihat di search console-nya, ketika saya awal masuk itu gitu ya, kan awalnya tuh kliknya tuh jelek ya, klik klik tuh website-nya tuh jelek gitu, secara CTR-nya tuh masih jelek gitu. Ketika saya perbaiki mulai dari meta description-nya gitu ya, mulai dari deskripsi si produknya juga gitu Om, seperti itu. Terus juga saya bikin gimana caranya conversion rate-nya tinggi gitu Om, conversion conversion rate-nya tinggi gitu. Maka saya harus paham strategi bisnis, saya harus paham strategi marketing karena SEO tidak hanya tentang bikin artikel gitu, tapi gimana caranya konten marketing yang disajikan juga bagus gitu, Mas Irnar gitu. Nah, kalau di kasusnya PT Variasi MX kita ada dua kasus dari kerja sama yang dari agensi saya. Ketika saya kerja, kasusnya adalah ingin meningkatkan conversion sales-nya, bukan ke sign up, bukan ke leads gitu ya, tapi lebih ke sales-nya. Dan alhamdulillah itu tercapai Mas gitu ya, KPI-nya tercapai. Akan tetapi ketika saya di agensi gitu ya, banyak sekali KPI-nya macam-macam. Ada yang ingin mereka itu, "Kang, gimana caranya saya ranking?" gitu ya. Tapi saya lihat juga gitu ketika mereka cuman ingin ranking, saya tetap mengedukasi mereka gitu. Ketika misalnya itu adalah sebuah brand, sebuah bisnis, bukan website pribadi gitu atau blog pribadi. Karena banyak juga yang ke saya itu ya nanya-nanya itu dari orang-orang pribadi juga personal yang punya blog gitu yang ingin meningkatkan rankingnya, meningkatkan trafficnya juga ada. Akan tetapi ketika misalnya saya ngeliat dulu nih, brand atau bukan gitu. Kalau brand maka saya akan edukasi dulu Kang, edukasi dulu kenapa mintanya ranking gitu, kenapa mintanya hanya traffic saja, kenapa nggak conversion rate gitu. Saya menjelaskan, mengedukasi, karena yang tadinya mereka belum teredukasi, ketika mereka sudah teredukasi, oh mereka tahu gitu, paham gitu. Yang dimana akhirnya walaupun tidak semua calon klien saya gitu ya, yang akhirnya mau jadi klien saya ini tidak semuanya gitu ya, mereka menggunakan jasa saya itu untuk meningkatkan conversion rate-nya, mulai itu dari leads, terus mendatangkan sales, terus juga meningkatkan pendaftaran membernya atau sign up-nya gitu, Mas Sinar. Jadi saya sih selalu edukasi dulu kalau untuk sebuah brand biar mereka mau dan alhamdulillah walaupun tidak 100% semuanya mau menggunakan jasa saya di sisi bisnisnya gitu, hanya cuman ranking dan traffic saya, ada aja sih beberapa orang contohnya kayak Faza Cipta Kreasi ini Kang, yang awalnya mereka tuh nggak mau Kang, gitu ya, di optimasi SEO-nya. Mereka cuma minta tuh udah aja, biar bagus ketika di SEM-nya, ketika diiklanin gitu kan, optimasi SEO-nya seadanya aja gitu doang kan si si Faza ini. Nah ketika saya edukasi bahwa pentingnya SEO itu seperti ini, bla 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 gitu ya, dan alhamdulillah gitu nanti bulan Juni itu mulailah untuk kita project di SEO-nya. Seperti itu sih Mas Sinar kalau dari saya. Oke, terima kasih sarannya. Nah, oke, ini dari saya nih Kang Fadil, Mhm, correct me if I'm wrong. Saya merasa kayaknya banyak perusahaan sekarang yang mungkin belum menyadari pentingnya SEO. Jadi mereka membuka lowongan untuk perusahaannya, saya rasa juga mungkin masih jarang-jarang banget. Nah, mhm, yang menjadi pertanyaannya adalah
bagaimana sih strategi, anggap aja kita ini expert SEO, expert copywriting. Bagaimana sih strategi terbaik kita untuk mendatangi customer? Karena saya yakin sih mungkin SEO pada saat-saat ini lebih banyak yang jemput bola. Artinya Betul memang betul. kita yang nawarin, ini kok Betul. kalian kok sedikit banget sih ini begini. Nah, itu kira-kira menurut Kang Fadil teknik yang terbaik untuk bikin PDKT ke company itu bagaimana caranya? Kalau teknik terbaik sih, saya nggak punya sih Om, tapi mungkin kalau pengalaman saya pribadi, ketika Mhm. ada, ini bukan dari jemput bola dulu ya Om ya, ketika ada calon klien datang, cuma berawal dari nanya sosial media manajemen, ya kan. Hmm. Nah, ketika mereka nanya sosial media manajemen, saya menjelaskan, lalu dimasukin, disisipin SEO-nya. Mbak, udah punya websitenya belum? Atau, Kang, websitenya udah ada belum nih? Gitu kan. Ketika mereka misalnya bertanya, apakah ada jasa iklannya juga, ya kan. Karena terkadang banyak banget, Om, gitu ya, UMKM-UMKM yang datang ke Avokat itu belum punya website, tetapi mereka ingin iklan juga, gitu. Sedangkan iklan kalau tanpa website sekarang sulit, Om, gitu. Kenapa saya katakan sulit? Ya karena saingannya banyak, gitu ya, Om, ya. Terus juga udah aturannya juga ribet sekarang tuh si Facebook Ads tuh, Google Ads juga sama ribetnya gitu kan ya. Apalagi karena gara-gara kemarin update-nya si iOS 14 gitu ya. Facebook jadi ribet ya kan, harus ada verifikasi domain dulu kalau misalnya ingin diarahin ke conversion ya kan. Kan ada 3, ada awareness, terus tuh aku lupa yang keduanya tuh. Yang Acquisition? ketiganya ada, bukan Om, yang acquisition itu ada di ketiga, namanya conversion gitu ya, seperti itu. Nah, ketika misalnya milihnya conversion akan sulit gitu, karena memang harus punya website, terus juga harus Oh, verifikasi domainnya juga gitu Om, sekarang tuh di Facebook tuh. Makanya saya tawarin gitu ya, ketika ingin menawarkan SEO maka saya jelasin perlahan-lahan. Kalau misalnya mereka belum siap ya, yang penting mah kami dari Avokat sendiri sudah menjelaskan. Selain misalnya kita datang, calon klien datang ke kita karena pertanyaan dari sosial media dulu, terus kita jemput bola juga Om, misalnya ke komunitas-komunitas, ngejelasin tentang SEO. Kayak kemarin di komunitas BIM, saya mendatangkan Mas Radius mengenai SEO for UMKM gitu. Jadi seberapa penting sih SEO untuk bisnis mereka gitu. Karena kalau sosial media doang, ya itu hanya sebatas kulit kalau di digital marketing Om. Digital marketing itu kan luas, tidak hanya sosial media ya kan. Ada juga email marketing ya kan. Ada juga buat misalnya websitenya dan lain-lainnya gitu kan. Digital marketing itu cabangnya banyak banget gitu Om. Nah, maka jemput bolanya lewat komunitas-komunitas, bikin event gitu, yang dimana tidak hanya lewat komunitas BIM, tapi saya juga nanti si Apukat sendiri bikin event juga di kemudian hari, nanti setelah Lebaran insya Allah sih Om, rencananya mungkin di bulan Septemberan kami juga bikin event. Kami sih pinginnya offline gitu, event mengenai tentang SEO gitu ya, buat ngebantuin penjualannya si UMKM. Karena kan beberapa beberapa provider hosting, sebenarnya kan provider hosting sih sebenarnya kan tujuannya bukan ke digital marketing ya Om ya, mereka kan lebih lebih ke produknya mereka hosting. Tapi mereka sendiri sudah melakukan event-event kayak Niaga Hoster sendiri kan bikin event tentang SEO buat UMKM. Nah, kenapa saya enggak gitu ya, kan kalau saya lihat sih agensi-agensi SEO kan lebih kebanyakan ke corporate Om, edukasinya. Nah, kalau saya sih pinginnya ke UMKM gitu, biar UMKM itu go online sih. Karena saya lihat data website gitu ya untuk UMKM sendiri di Indonesia udah banyak Om, udah ratusan ribu gitu. Sedangkan ratusan ribu ini entah itu mereka pakai Circle, pakai Tokotalk, pakai Avana, pakai Lumo Shop, pakai Desti gitu ya dan lain-lainnya. Tapi mereka tidak paham gitu, tidak dibekali dengan ilmu SEO gitu. Hanya sekedar bikin website gitu. Sedangkan website belum tentu mereka ramai si trafficnya gitu Om. Mereka bikin website, mereka invest di website, tapi website mereka jadi zombie website gitu ya, trafficnya tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali gitu, tidak muncul di Google. Bahkan ada ya Om ya salah satu startup udah besar, udah hampir jadi unicorn juga. Tapi ketika saya cek semua si website, si portofolio si UMKM tersebut, ketika saya cek site titik dua gitu ya, URL websitenya tuh nggak muncul di SERP-nya Google Om. Jadi belum ke index gitu. Padahal sayang sekali ini website udah lumayan lama, bahkan ada yang 1 tahun, tapi gitu ya Om, belum muncul di Google gitu ya. Di indeks Google pun belum gitu Om. Gitu sih Om. Oke. Nah, ini masih terkait yang barusan disampaikan dari pertanyaan dari Yuda Prasetya Haki. Sekarang hasil search engine banyak yang menggunakan iklan langsung page one. Bagaimana keuntungan dan kekurangan dibandingkan iklan itu dengan SEO organik? Oke, keuntungannya mungkin kalau untuk iklan pastinya lebih cepat ya, ketika kita menargetkan kata kunci yang termasuk ke dalam search intent. Search intent itu adalah kata kunci yang sering dicari oleh orang gitu kan. Keuntungannya cepat kita di ranking 1. Akan tetapi ketika misalnya tidak dibarengi dengan SEO organik secara untuk jangka panjangnya, maka saya rasa akan kalah dengan website yang sudah dioptimasi secara SEO gitu ya, secara organiknya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dibarengi dengan organiknya gitu ya,
websitenya akan terlihat berkualitas atau tidak. Karena banyak sekali website-website yang iklan. Contohnya ini Om ya, saya kasih contoh salah satu calon klien saya, nggak apa-apa, tapi ini akan diperbaiki oleh saya. Nah, mereka ngiklan nih, tapi lama gitu Om, si websitenya. Nah seperti ini. Oh, awal-awal mah lama Om ini tuh loadingnya. Lama banget, dia tuh ngiklan gitu. Nah, kalau website noktilir.info kan cuma landing page aja nih Om, maka nggak bisa dioptimasi secara sisi SEO-nya nih Om. Kayak gini doang tidak akan bisa bersaing dengan kompetitor, gitu sih Om. Gambar Makanya, semua soalnya kayaknya tuh. ya gitu Om, hanya gambar saja, di mana teksnya ya kan, teksnya tidak ada gitu, makanya tidak akan bisa disisipi SEO gitu kan. Secara judulnya pun ya cuma gini doang judulnya nih Om, noktilir doang, udah aja, tidak ada kata kunci yang dimaksudkan dengan si produknya, gitu sih Om. Jadi harus dibarengi antara SEM sama SEO. SEM itu kan iklan gitu Om, SEO secara organiknya, maka harus dibarengi kalau misalnya website kita ingin di kemudian hari jadi sebuah istilahnya ya investasi jangka panjang gitu sih Om. Oke, berarti memang kalau kita bicara konsultan SEO memang pada dasarnya kita juga akan apa ya, sering berinteraksi dengan si pemilik perusahaan itu sendiri ya, harus banyak Nah, diskusi, tektokan mungkin ya. betul Om, gitu. Iya, 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 iya. Betul sekali. Wah, menarik nih. Tapi bicara mengenai page one tadi, oke, memang ya bagaimanapun juga mungkin karena orang berpikir kalau di page one kan potensi untuk diklik lebih tinggi gitu ya. Tapi itu masih tetap relate kan, berarti kalau kita taruh jadi iklan atau kita bikin sedemikian rupa tetap masuk di page one itu sebenarnya juga masih boleh dibilang masih jadi pertimbangan untuk sekarang SEO hari gini gitu. Oh enggak juga sih Om, intinya kalau pingin buat kerja ya Om ya, kalau kerja ke corporate, ya gimana caranya Anda ketika misalnya diwawancara, tujuan Anda bekerja di sini apa gitu kan. Ketika Anda mengambil posisi SEO spesialis misalnya apa gitu, goals-nya gitu kan. Mhm. Maka harus ngejelasin dari sisi bisnisnya, tidak hanya, oh saya akan ngebantu, misalnya gini kan jawabannya tuh, oh saya akan ngebantu website ini berada di ranking atasnya Google, masuk ke halaman pertama. Nggak bisa segitu, nggak bisa gitu doang gitu. Tapi ya goals jangka panjangnya apa gitu, buat si perusahaan gitu ya, yakin dan mau merekrut Anda gitu sebagai orang SEO-nya gitu kan Om. Karena kalau misalnya cuma buat ranking doang mah udah aja gitu pakai iklan gitu kan, bukan untuk investasi jangka panjang gitu Om. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar SEO, maka kemarin seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, pahami dulu marketing itu apa, strategi bisnisnya itu seperti apa. Ketika misalnya teman-teman nanti sudah paham technical SEO-nya, teman-teman akan mudah untuk bikin strategi buat marketingnya dari sisi SEO konten marketingnya. Begitu sih Om. Oke, oke. Mostly kebanyakan kalau misalnya untuk gampang dicari sama Google berarti setiap perusahaan harus punya blog begitu atau bagaimana? Nggak harus sih Om, tapi memang salah satunya blog untuk menunjang si website tersebut agar istilahnya apa ya, meningkatkan traffic sih. Tapi kalau misalnya tidak ada blog, nggak masalah gitu, karena halaman doang juga bisa masuk ke rankingnya Google, akan tetapi sulit gitu untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor besar. Contoh misalnya gini Om, ketika kita misalnya kayak tadi ya PT Variasi MX ya kan, jual sepatu Alpinstar tes 3 ya kan. Nah, di Tokopedia juga ada yang jualan tersebut ya kan, di Shopee ada. Bayangin ketika kalau misalnya tidak ada penunjang yang lainnya seperti artikel gitu Om yang ngebahas misalnya spesifikasi sepatu Alpinstar tes 3, terus misalnya ngebandingin antara sepatu Alpinstar tes 3 versus Alpinstar tes 7 misalnya, atau dengan misalnya sepatu Alpinstar versus sepatu boots dari Acerbeast misalnya gitu. Kalau nggak ada itu ya akan sulit juga sih. Intinya blog itu untuk menunjang ngebantuin juga dari sisi SEO atau kata kuncinya, biar nanti misalnya contoh dari artikel tersebut tuh biar ada backlink internal atau link internal ke halaman halaman shopnya si sepatu tersebut gitu sih Om. Makanya alhamdulillah Oh. kemarin kan saya ngebantuin dengan kata kunci sepatu Alpinstar Tes 3, Tes 7 itu masuk di ranking 1, ranking 2 gitu. Bisa ngalahin Tokopedia yang istilahnya Tokopedia udah besar gitu Om. Iyalah ya, kalau misalnya kita mau jualan sepatu jangan cuma jualan sepatunya doang. Kalau perlu kita jelasin fitur-fiturnya, manfaatnya, use case-nya. Ini sepatu bagusnya dipakai buat di mana gitu-gitu ya. Iya betul Om. Artikel-artikel kayak gitu ya mungkin bisa membantu untuk meningkatkan penjualan. Ya, ah ini saya SEO baru bau kencur aja sedang komentar. Oke, oke, oke. Nggak ada yang nanya lagi nih teman-teman.
Karena kita sudah menit 45 juga sih, sudah di waktunya. Mungkin saya masih mau menunggu satu pertanyaan dari member Zoom meeting. Ada Om Agus Hamonangan, ayo. Tadi perasaan nanya mau gabung. Om Agus nggak mau nanya? Beliau teman saya nih, sering ngisi di Backcraft dulu. Ayo Om Oh ya Agus. teman-teman, mungkin Betul. Oh Fadil Zikri, oh iya Fadil terus Zikri enggak sih? Enggak ada. sorry Om, dari website saya. Sorry. Oh masuk kayaknya yang dari video ya, yang dari itu. Sorry. Tadinya saya mau ngebuka yang VMX itu. Kalau misalnya, sorry Om, saya kira dari siapa, makanya kaget. Untuk yang VMX tadi, kalau misalnya teman-teman ada yang mencari dengan kata kunci sepatu Alpensat ketiga, kebetulan websitenya udah dirombak total teman-teman sama orang IT yang baru. Jadi ketika saya keluar itu, si websitenya tuh dirombak total. Kenapa? Saya juga nggak tahu ya alasannya kenapa. Terus juga si artikelnya pun ya buatan saya hilang semua Om. Saya udah capek-capek bikin artikelnya, hilang semua, mulai dari nol lagi. Jadi kalau misalnya hilang gitu ya, nggak ada, saya cuma bisa ngasih bukti ya lewat data ya itu Om di Excel saya sendiri gitu. Seperti itu sih Om. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kang Fadil sudah berbagi cerita dengan kita pada malam hari ini. Udah 3 hari berturut-turut. Mungkin yang paling terakhir, mungkin Kang Fadil bisa nggak kita mau simpulkan dari keseluruhan topik kita dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga mengenai digital marketing, dan itu sekalian jadi closing speech dari Kang Fadil. Silakan Kang. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar sebagai menjadi seorang digital marketing, entah itu menjadi sosial media marketing, ataupun SEO spesialis, ataupun full stack digital marketing gitu ya, yang berkaitan dengan digital marketing, intinya ingat, belajar tidak cukup waktu dalam 1 tahun, 2 tahun. Saya yang sudah belajar dari tahun 2009 aja tetap masih belajar dengan senior-senior saya, karena akan ada hal baru ya yang mungkin saya terlewat gitu. Bahkan mungkin juga saya tidak mengikuti secara langsung, misalnya lewat websitenya Search Journal atau Semrush dan lain-lainnya. Jadi intinya buat teman-teman yang belajar, teruslah belajar, ya tidak ada henti-hentinya. Ya, terus juga jangan mengaku pakar SEO, karena pakar SEO itu bukan self claim, tapi juga dari orang gitu, pengakuan dari orang, bahkan pengakuan dari tempat kerja Anda. Seperti itu sih Om kalau dari saya pribadi Om. Kalau misalnya teman-teman mau kontak, mungkin kemarin ada yang belum ikut, mungkin juga baru ikut hari ini. Kontaknya kemana Kang? Kontaknya bisa ke Instagram saya, fadil.zikri. Terus kalau di Facebook, Fadil Zikri Muhammad. Kalau di WhatsApp, 0896 5539 5388 Om. Wonderful, baik. Oke, terima kasih Kang Fadil. Siap, Semangat sama-sama selalu. Om. Sukses Sama-sama Om. untuk Apokat.com-nya, dan teman-teman juga yang Amin. membutuhkan jasa Apokat bisa langsung kontak ke Kang Fadil dan beliau akan siap membantu teman-teman semua. Baik, linkinnya di itu di Kang Fadil Zikri Muhammad. Fadil Zikri juga ya di LinkedIn. Ini Iya, ada yang Fadil. nanya di FB. Baik, teman-teman, itulah topik kita 3 hari berturut-turut tentang digital marketing yang sudah dibawakan oleh Kang Fadil. Semoga teman-teman tercerahkan, terinspirasi, dan mau mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena PHP ID Online Learning mendatangkan pemateri untuk tujuan itu, memberi teman-teman inspirasi, memberi teman-teman motivasi untuk tetap semangat belajar, tetap berjuang terus untuk menjadi orang-orang IT di Indonesia yang semakin memiliki skill yang tinggi. Oke, sebagai pengumuman teman-teman, kita akan bertemu lagi besok malam dengan topik baru dan dengan pemateri baru, dan kita akan ngomongin mengenai digital agency, dan kebetulan kita akan bersama dengan Coach Andika Wijaya Kurniawan. Beliau itu saya ketemu waktu ada event bareng, dan dia kepingin banget berbagi di PHP ID Online Learning, dan kali ini adalah kesempatan beliau. Dia akan bercerita mengenai 3 topik. Peluang digital agency ini memang masih ada kaitan sebenarnya sama topik kita malam hari ini, karena itu ke situ-situ juga. Tapi ini mungkin akan lebih banyak bahas dari aspek bisnis, karena memang beliau adalah konsultan di digital agency. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung besok malam. Linknya sudah ada di YouTube, dan untuk video-video dari Kang Fadil yang sudah direkam 2 hari lalu, teman-teman bisa juga berkunjung ke channel Tekno Bareng Peter di YouTube untuk menontonnya ulang. Dan tentu masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot yang terus berpartisipasi. Teman-teman bisa
berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik untuk mencari topik-topik pembelajaran PHP Audio Online Learning dari 1 sampai dengan 182 malam hari ini. Dan tentu masih ada buka donasi, teman-teman yang mau berpartisipasi di PHP Audio Online Learning, silakan berdonasi di s.byphp.id/donasi. Teman-teman bisa menggunakan e-wallet yang teman-teman punya dan bisa berbagi rezeki buat PHP Audio Online Learning. Teman-teman yang sudah gabung di Zoom, ada Om Agus, Januar, Muhammad Nurul, Om Sinar, dan Sultan Haidar, terima kasih sudah gabung. Dan teman-teman yang ada di FB juga di PHP Indonesia live event, terima kasih sudah gabung. Kita akan bertemu next time besok hari dengan pemateri yang baru. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih Om. Thank you. Thank you. Yo, Om. Mari.